ibadah itu seperempat dari bagian agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala agar memudahkan kita belajar syariat Islam dibagi empat. Yang pertama bab ibadah, mulai dari bab air sampai bab menguburkan orang mati. Itu lengkap tuh, air, cara wudhu, cara istinja, cara mandi, cara sholat, syarat rukun sholat, adab-adab sholat, sholat berjemaah, apa yang membatalkan sholat, terus ibadah itu, zakat, haji, puasa, haji, semua sampai mati. Bagaimana menguburkan orang mati, apa-apa yang wajib pada orang mati, lengkap. Namanya bab ibadah. Satu bagian aja itu baru seperempat. Baru bab muamalat, bagaimana interaksi hidup sesama manusia, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, berdagang, bagaimana mengambil keuntungan dari dagang, itu diatur semua, lengkap. Berapa yang boleh diambil untung kalau yang dijual beli itu bahan makanan pokok, beras misalnya, modal 1000 jual 1500 boleh, modal 1000 jual 2200 tidak boleh, sebab makanan pokok tak boleh mengambil untung lebih dari 100%. Dan haram ihtikar, diharamkan Nabi menumpuk makanan pokok, dibeli banyak-banyak bikin gudang, begitu barang langka keluarkan makanan pokok jualnya mahal-mahal, haram hukumnya. Uang dari hasil penjualan beras yang ditumpuk itu yang keuntungannya 3 kali 4 kali lipat, hukumnya haram. Itu diatur dalam bab muamalah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, mengambil untung dari jalan jual beli halal, tapi ada aturan berapa persen. Tapi ngambil untung dari jalan riba haram, walaupun sama-sama untung. Saya beli ikan di pasar ikan 50.000, naik sepeda motor saya keliling kota Medan jual ikan. Saya jual 80.000, saya untung 30.000. 30.000 itu halal, Allah yang menghalalkannya. Tapi saya pinjamin tetangga saya 50.000, minggu depan bayar 80.000, saya untung juga, tapi itu riba, hukumnya haram. Jadi yang menghalalkannya Allah, yang mengharamkannya Allah, disebut bab muamalat. Sudah separuh agama. Baru yang ketiga bab munakahat, gimana cara nikah, talak, rujuk, nikah yang halal, nikah yang tidak halal, nikah-nikah yang haram, nikah-nikah yang diharamkan Allah dan Rasulnya, lengkap semua situ. Baru yang keempat bab jinayat, hukum pidana, mencuri potong tangan, berapa yang boleh dipotong. Kalau mencuri pisang goreng mana dipotong. Ada orang mencuri makanan ditangkap, kenapa kamu mencuri makanan? Saya lapar, anak saya lapar, saya lapar. Kalau lapar maka dia dikasih makan, kasih bahan makanan untuk anak istrinya, dia dilepaskan. Kalau yang dicurinya ayam, kenapa kamu curi ayam? Oh, saya senang aja, kepingin makan ayam, maka didenda 2 kali lipat dari ayam yang dicuri. Seekor denda 2 ekor. Kalau yang dicurinya seharga 1 perisai 2 juta rupiah ke atas, ada bukti, ada saksi, di pengadilan jatuhi hukuman potong tangan. Oh, kejam. Tapi itulah hukum Islam, ada di Quran. Sehingga orang nggak berani lagi mencuri, seumur hidup kelihatan cacat gitu, dan negara nggak rugi. Sekarang ini Kementerian Kumham mengeluh. Kenapa? Karena biaya makan maling-maling, koruptor-koruptor tuh 1 tahun tuh 15 triliun. Cuman ngasih makan maling aja di penjara tuh, aduh rugi 15 triliun. Bikinin pabrik udah jadi berapa tuh? Ngapain ngasih makan maling, potong cak, udah pulang, berobat ke puskesmas, nggak keluar lagi uang negara. Tapi kan nggak berani DPR kita membuat hukum itu. Karena kalau itu dilakukan, mungkin yang paling banyak dipotong tangannya anggota DPR. Nah, bagaimana supaya hukum-hukum ini berjalan? Tentu harus dibuat undang-undang negara Republik Indonesia. Undang-undang negara Republik Indonesia itu dibuat oleh DPR RI, disahkan oleh DPR, tanda tangan oleh Presiden.
Kalau undang-undang yang membolehkan minuman keras saja sekarang susahnya bukan main ini, dipatahkan. Sudah 15 tahun berjuang untuk mengharamkan minuman keras, tidak boleh. Rancangan undang-undang pelarangan minuman keras berubah terus, nggak berhasil sampai sekarang. Bahkan ketua DPR, wakil ketua DPR mengatakan dari minuman keras, jualan minuman keras negara dapat 5 triliun. Kan sayang duitnya, lebih bagus kita jual aja minuman keras ini, dapat 5 triliun. Untuk apa dapat 5 triliun? Kerusakan Indonesia lebih parah dari itu. Hasil orang mabuk, merampok, memperkosa anaknya, membunuh mamanya. Baru-baru ini seorang ibu dipukul beroti kepalanya, mati gara-gara nggak nyediakan makanan pagi untuk anaknya. Anaknya bangun-bangun tidur mungkin mabuk malamnya, senang dia, nggak ada makanan, dipukul kepala ibunya. Ini kerugian-kerugian seperti ini lebih besar dari 5 triliun. Ini tidak akan bisa bangkit Islam karena orang Islam hanya memikirkan agama ini yang penting kan boleh ibadah. Kita ini udah aman di Indonesia, sholat boleh, zikir boleh, baca Quran boleh, ngapal Quran boleh. Oh zakat, mau diambil negara lagi zakat ini. Zakat mau dikelola negara sudah. Wakaf uang target Sri Mulyani 72 triliun mau diambil sama negara. Udah pidato Menteri Agama, wakaf uang dari umat Islam akan dipakai untuk lintas agama. Loh, duitnya duit orang Islam dipakai untuk bikin jalan ke gereja. Itu kan lintas agama tuh. Mana boleh. Membangun jalan itu tugas negara, ada uang APBN-nya, betul. Kenapa mesti diambil uang wakaf uang umat Islam? Ini kan kurang kerjaan ini semua. Dan semua ulama diam aja, nggak boleh protes nanti bilang radikal. Radikal, pemecah belah persatuan, menghasut, macam-macam. Dan orang terang-terangan Menteri Agama bilang uang wakaf uang akan dipakai untuk lintas agama. Tentu kita protes. Karena wakaf uang itu wakaf. Itu ada ijab kabulnya dari pewakif untuk kegunaan agama saja. Paham? Paham? Wakaf untuk masjid, nggak boleh dialihkan itu. Wakaf jadi gedung pertemuan. Hari Ahad dipakai untuk orang Kristen, kebaktian. Karena wakaf untuk masjid, hanya untuk agama saja. Tapi manfaatnya kan boleh orang lain agama mengambilnya. Boleh. Wakaf untuk bikin panti asuhan, anak yang dididik situ ada orang Kristen, ada orang Hindu, boleh. Manfaatnya. Tapi kegunaan uang dipakai untuk apa itu tidak boleh, meleset daripada ijab kabul yang dilakukan oleh pewakaf dengan orang yang mengelola wakaf itu. Nah, ini sekarang ini kita kesalahpahaman kita menganggap yang penting kan udah boleh sholat, udah boleh ibadah. Kalau cuma sekedar ibadah, penjajah Belanda pun membolehkan. Masjid Agung, Masjid Raya Sultan Al-Mansur itu yang membangunnya itu penjajah Belanda, betul? Itu uang penjajah Belanda, konsesi sewa tanah untuk menanam tembakau Delhi. Istananya juga Sultan Delhi nggak mau dibangunkan istana sebelum dibangunkan dulu masjid. Itu Belanda bangunin masjid. Kalau soal ibadah Belanda mau naik haji dikasih paspor, disediain kapal laut sama Belanda. Dulu namanya lumbo-lumbo. Kapal laut itu dibayar penjajah Belanda untuk kita naik haji. Kalau untuk ibadah penjajah Belanda pun membolehkan. Yang tidak dibolehkan oleh penjajah Belanda, ekonomi Islam tidak boleh. Bank hanya satu, Javas Bank, Bank Jawa. Nggak boleh ada bank lain. Monopoli pemerintah Belanda. Bagaimana caranya pemerintah kita, ulama kita mengkuatkan orang Islam, menghancurkan Belanda secara ekonomi? Kita tidak boleh nyimpan uang di bank, haram hukumnya. Karena uang bank riba. Akhirnya seluruh Indonesia orang Islam 90%, tidak ada yang nyimpan uang di bank Belanda, bank Jawa itu. Bangkrut, VOC bangkrut. VOC itu adalah perusahaan terkaya sedunia zaman itu. Di New York itu berapa lebar tanah VOC. VOC itu perusahaan Belanda. Kaya, paling kaya itu, konglomerat terkaya pada abad ke-19, 20 itu adalah VOC. Bangkrut. Kenapa? Karena orang Islam tidak mau nyimpan uang di bank, semua simpan emas, disimpan di kasur, di bantal. Makanya kalau ada rumah kebakaran atau pengungsi, orang pada keluar bawa bantal, bawa
kasur, bawa tilam itu. Saking stresnya. Bukan saking stresnya, emasnya disimpan di situ. Akhirnya bangkrut, penjajah Belanda tuh bangkrut. Kapan kita baru berhasil membuat bank Islam? Tahun 1994. Kan jauh betul, merdeka tahun 45. Selama 20 tahun zaman Bung Karno, terpikir aja enggak untuk bikin bank Islam? Bermuamalat cara Islam tidak ada. Terpikir aja enggak? Bahkan zaman Bung Karno itu pegawai negeri tamatan sekolah pesantren tidak boleh. Tidak boleh, karena ijazah pesantren enggak diakui. Semua pegawai negeri tamatan sekolah sekuler yang di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang di bawah pesantren tidak boleh. Guru saya Syekh Adnan Yahya diangkat jadi kepala IAIN Sumatera Utara, rektor golongan 1A. Rektor golongan 1A dianggap tamat SD karena ijazahnya nggak diakui. Itu zaman Bung Karno, tamat dari Mesir pun nggak diakui ijazahnya itu. Harus ujian ulangan di IAIN. Lebih pandai dia dari yang uji. Tapi itu resiko hidup. Karena orang Islam menganggap yang penting sudah bisa ibadah. Nggak bisa. Mulai ditanamkan kesadaran bahwa Islam itu keseluruhan seni hidup manusia, sendi-sendi hidup manusia. Barulah dijumpai Pak Harto tahun 94 oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Hasan Basri almarhum dengan Ketua IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bapak B.J. Habibie, waktu itu Menteri Ristek, Riset dan Teknologi. Jumpa ketemu Pak Harto, kita mau bikin bank Islam. Pak Harto pun heran, loh ada bank Islam? Ada. Apa bedanya bank Islam dengan bank yang ada? Kan Pak Harto pernah kerja di BRI waktu zaman tamat sekolah dulu sebelum masuk tentara. Itu sistemnya riba, berbunga. Iya saya ngerti, kata Pak Harto. Apakah bank Islam sistemnya beda? Beda. Bagaimana ngambil untungnya? Untuk bayar pegawai, untuk bayar gaji, untuk keuntungan, nambah modal segala macam. Oh kami dengan sistem bagi hasil, mudharabah, sistem musyarakah, sistem murabahah. Dijelaskan. Oh, murabahah itu jual beli. Misalnya bapak mau beli rumah harga 100 juta. Duit cuma punya 25 juta kan nggak cukup. Nah, bapak datang ke bank, bukan pinjem. Bank syariah tidak meminjamkan uang. Kalau pinjam 75 juta ya bayar 75 juta, namanya qardun hasan, nggak boleh nambah 1 rupiah pun. Kami nggak meminjamkan uang, kami membiayai. Kita kongsi beli rumah itu. Jadi 25 juta uang bapak, 75 juta uang bank, kongsi, musyarakah, bersarikat. 100 juta beli rumah. Setelah terbeli, suratnya diambil bank, karena bank punya saham 75%. Bapak sebagai pemilik 25%, 25 juta, bapak boleh tinggal di rumah itu. Kan kita kongsi. Bapak tinggal di rumah itu, bank pegang suratnya. Nah sekarang bank mau jual. Bagian bank yang 75 juta itu mau dijual kepada bapak supaya 100% rumah itu milik bapak. Kalau saya nggak ada duit, jadi 75 juta dibayar 5 tahun, dicicil 5 tahun, jual beli. Tapi kalau mau, kalau 5 tahun sanggup, tiap bulannya dibagi-bagi. Tapi kami selama 5 tahun ambil untung, namanya jual beli. Kalau jual beli kan harus ada untungnya. Dan Allah wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan untung dari jual beli. Kami jual sama bapak 100 juta. Selama 5 tahun bapak cicil 60 bulan itu. 1 bulan ya bagilah 100 juta bagi 60 bulan, nggak ada tambah-tambahan. Andai kata suku bunga bank naik karena krisis moneter, tetap aja bayarnya itu segitu, nggak nambah-nambah karena sudah dibayar cash. Kita jual beli. Setelah 5 tahun penuhlah 100% rumah itu bapak punya, bank dapat untung 25 juta dalam perdagangan rumah yang kongsi itu. Wah kata Pak Harto, bagus itu. Tapi jangan dibikin namanya bank Islam. Besok orang Buddha bikin bank Buddha, Kristen bikin bank Kristen. Namanya Indonesia kan latah. Maka keluarlah istilah bank muamalat. Yang bermuamalat itu orang Islam. Itu ekonomi Islam. Tidak ada undang-undangnya, pakai kepres saja keputusan Presiden Soeharto. Dikasih modal, disewain kantor, dipinjamin kantor seumur hidup. Sampai kemudian tahun 2003 setelah reformasi barulah dibuat undang-undang bank syariah nasional.
Itu baru keluar undang-undangnya tahun 2003. Perjuangan luar biasa dari Majelis Ulama Indonesia melobi anggota-anggota DPR yang Islam. Barulah keluar bank syariah. Di seluruh Indonesia penuh dengan bank-bank syariah. Diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ditulis di undang-undang. Jadi kita sudah menjadi negara yang mengakui adanya bank Islam berdasarkan undang-undang negara. Itu berjuang. Kalau cuma yang penting ibadah saja, yang penting ibadah saja. Mana berdiri bank Islam sampai kiamat? Paham? Nah, ini perjuangan kepahaman orang Islam. Hari ini dikendorin ini 5 tahun ini, 6 tahun ini. Yang penting bisa ibadah sudah, jangan rewel, jangan radikal. Menerima saja sudah. Jangan mau bukan negara Islam ini bukan negara Islam. Jangan pakai hukum Islam loh. Ini bukan negara Islam tapi negara yang melindungi, menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Orang Kristen boleh menjalankan agama Kristen 100%. Orang Buddha boleh menjalankan ajaran Buddha 100%. Orang Hindu boleh menjalankan ajaran Hindu 100%. Hindu itu nggak sampai 1% di Indonesia. Kecil. Nggak sampai 1%. Tapi di Bali dia 84%. 14%-nya orang Islam. Lain-lainnya sisanya. Ada Kristen sedikit-sedikit lah. Apa yang terjadi? Mereka buat perda peraturan daerah Bali. Hari raya Nyepi nggak boleh ada listrik, nggak boleh ada api hidup. 1 hari 1 malam api mati. Ngerokok pun nggak boleh. Masak nggak boleh. Listrik mati, nggak boleh pakai AC, nggak boleh pakai kipas angin, nggak boleh naik mobil, nggak boleh naik sepeda motor, keluar rumah juga nggak boleh. Airport Gusti Ngurah Rai Internasional ditutup. Yang terbang nggak boleh mendarat, yang mendarat nggak boleh terbang. Nggak ada di dunia ini. Walaupun di India orang Islam, orang Hindu itu 1 miliar orang, nggak ada terjadi penutupan airport pada hari raya Nyepi. Yang boleh hanya di Indonesia. Kenapa? Karena pasal 9 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Cuman ada satu aja di Indonesia itu. Ketika terjadi hari Jumat 3 tahun yang lalu, jatuh hari raya Nyepi, gubernur datang ke Majelis Ulama Indonesia Bali. Bagaimana ini hari raya Nyepi hari Jumat? Oh, kami orang Islam wajib sholat Jumat. Terus gimana? Ya kami sholat Jumat jalan kaki, tidak pakai listrik, nggak pakai mikrofon, nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin, khutbahnya juga nggak pakai mikrofon, sholatnya juga nggak pakai mikrofon. Kemudian selesai sholat kami pulang lagi ke rumah, tutup lagi pintu semuanya. Jadi boleh dilakukan itu aja. Nggak pakai azan, pakai menara-menara nggak boleh dipakai. Kita menghormati orang yang sedang hari raya Nyepi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak ada ribut-ribut. Meskipun mereka cuma 1% aja di Indonesia. Kenapa? Karena undang-undang dasar kita menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agama. Yang hari ini kok sekarang Islam mau menjalankan agamanya dicurigai. Dianggap sekarang ini kita 5 waktu ke masjid aja dicurigai itu. Ini kenapa ini 5 waktu ke masjid nih? Ada apa ini? Aliran apa ini? Loh 5 waktu ke masjid dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Salatnya di sini, hayya. Hayya itu bahasa Arab, nang kene aja nang kono. Hayya itu bahasa Arab artinya di sini, di tempat saya azan ini salatnya. Jangan di sana, jangan di sana, di sana. Itu bahasa Arab bukan bahasa Cina. Kalau bahasa Cina lain, hayya. Lu orang gila, lu itu lain lagi itu. Kita datang ke masjid aja 5 waktu pelihara jenggot sudah dicurigai kita. Ini Pak Dokter ini 5 waktu ke masjid ada apa ini? Aliran apa ini? Kok jadi aliran apa? Dulu saya pakai jubah serban, ditanya tuh kau aliran apa? Saya bilang aliran di masjid cuma 2. Aliran apa itu? Satu aliran listrik, satu aliran tirta nadi. Mau nanya aliran? Ini perempuan pakai cadar, aliran apa itu? Sesat itu, radikal. Nih anak-anak pembaca Quran ini yang ganteng-ganteng, good looking, ini calon pembawa paham teroris. Loh, apa-apaan ini kok? Jadi kita jadi terdakwa di negeri kita sendiri. Yang mana negara harusnya menjamin untuk memeluk agama dan menjalankan agama. Hari ini kok jadi terdakwa kita. Nggak boleh.
Memperjuangkan Islam tidak boleh, ini bukan negara Islam. Loh, orang Hindu boleh memperjuangkan Hindu. Nah kita ini ternyata kalah dalam segala hal. Di daerah mayoritas Kristen jangan harapkan ada camat orang Islam. Jangankan bupati, Tapanuli Utara, Nusa Tenggara Timur, di Papua, nggak bisa, jangan harap. Mereka militan di Bali, nggak akan ada wali kota, bupati, gubernur selain orang Bali. Dia 84% kok. Nah, mereka dia pemilihan umum, silakan pemilihan umum, ya tetap menang dia, orang dia paling banyak di situ 90%, 84%. Yang sialnya orang Islam, banyak orang Islam di situ, bisa bupatinya bukan orang Islam. Medan 70% orang Islam, ketua DPR-nya Cina. Hanya kok bodoh kali kita orang Islam. Di tempat lain mereka milih orang itu aja. Kita kok mau milih orang lain? Karena kita diancam-ancam, kalau nggak milih orang lain berarti radikal. Ini bukan negara Islam. Ya kenyataannya yang banyak orang itu kita nggak bisa menang di situ. Betul? Betul nggak? Kan berarti orang Islam yang bodoh. Demokrasi ini rebutan banyak. Siapa yang banyak dia yang menang. Itulah namanya demokrasi. Siapa yang banyak dia yang menang. Kita yang banyak kita kalah, kan bodoh itu. Kita orang Islam, partai Islam nomor 6. 10 partai yang ada di Indonesia ini, nomor 6 partai Islam. Nomor 8, nomor 9, nomor 10. Nomor 1, 2, 3, 4 bukan partai Islam. Apa-apaan ini? Ya karena kan kita nggak boleh Islam itu kan ibadah Pak. Islam itu jangan yang lain-lain. Loh, Islam itu cara pandang, cara hidup sempurna dari seorang yang mengaku Allah Tuhannya dan Muhammad Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Hei kamu orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 100%. Lahir dan batin lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lengkap. Nggak boleh separuh-separuh. Hari ini Islam cuma dipakai 4 aja. Lahir, sunatan, kawin, mati. 4 aja. Oke, selain itu gak dipakai Islam. Dianggap Islam ini kayak rumah kontrakan. Kalau cocok dipakai, kalau enggak minggir. Cari rumah lain. Gila. Habislah Islam kalau begini. Dan sudah 3% murtad. Merdeka 90% orang Islam di Indonesia. Sekarang pemilu terakhir tinggal 88,2%. Hampir 3% murtad. Sedikit. Dari 267 juta, 10 juta udah murtad orang Islam. Selama 75 tahun merdeka, 10 juta orang Islam sudah murtad. Ketika saya ceramahkan ini di YouTube dikomentari, karena orang Islam kayak kau inilah Jul, maka orang murtad katanya. Mau coba bayangkan, karena kayak kau inilah orang, jijik orang sama Islam katanya. Nyinyir Islam itu katanya. Saya rasa bukan orang murtad itu karena orang nggak mau belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Dan yang merusak ini ulama-ulama bejat itu. Ulama-ulama yang bisa disuap dengan kedudukan, dengan duit, dengan perempuan. Saya tuh 22 tahun anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat, 10 tahun jadi wakil sekjen. Banyak ulama itu kalau ngobrol itu 5-6 orang, ceritanya perempuan aja. Ceritanya duit, istri udah berapa? Jijik aku, dia betul-betul. Jijik aku. Dulu waktu aku jadi penyanyi itu aja kerja orang. Penyanyi-penyanyi kalau kumpul ceritanya duit, terus perempuan. Itu waktu jadi penyanyi dulu, di Tiara Hotel saya penyanyi dulu, bukan kaleng-kaleng. Asal cerita penyanyi-penyanyi, pemusik itu ceritanya duit sama perempuan. Udah jadi ulama, kumpul-kumpul ceritanya. Mana can duit dengan apa proyeknya? Istri udah berapa? Nih cewek nih. Apa nggak jijik kita kadang-kadang? Bangga kali kalau dapat jabatan. Jadi ulama mau kaya. Kalau mau kaya nggak usah jadi ulama, jadi pedagang. Betul? Jadi ulama kok kaya. Enggak malu jadi ulama kaya, punya mobil Mercy, punya mobil 10 di atas 1 miliar semua, kerjaannya cuma jadi ulama. Dari mana duitnya itu dapat Mercy jadi ulama? Saya dakwah dari SMA kelas 1 sudah jadi khotib Jumat,
Keliling dunia 33 negara. 35 negara sudah saya keliling dunia dakwah. Belum pernah lihat duit 1 miliar saya. 1 miliar duit saya belum pernah lihat. Udah keliling 35 negara saya. Kenapa? Karena bukan cari duit dari agama. Kita cari duit ya kerja. Saya kerja. Dosen saya pensiun, saya kerja di swasta. Auditor bank syariah, dapat gaji dari situ. Saya berkebun, kerja. Agama ini kewajiban dakwah. Kalau mau kaya jangan jadi ustadz. Tidak ada ulama dulu kaya gara-gara jadi ulama. Tiba-tiba dia ngomong, semua agama sama saja. Ini yang bikin orang murtad itu. Bukan kita yang tegas-tegas dengan agama. Ini yang bikin murtad. Yang bikin murtad itu yang semua agama sama saja. Siapa saja yang berbuat baik, kalau nanti mati di akhirat semuanya akan masuk surga, apapun agamanya. Itu yang bikin murtad itu. Karena semua agama sama saja, betul. Tukar-tukar agama. Sama saja kok. Asal kita baik nanti di akhirat masuk surga. Kalau orangnya bodoh kayak Abu Janda, dia ngomong semua agama sama saja, kita nggak heran dia bodoh. Tapi kalau profesor, doktor, kiai, haji, ahli agama, SD-nya aja udah di pesantren, sampai S3-nya jurusan agama, dia bilang semua agama sama saja, apa nggak bikin orang jadi murtad? Datang seorang doktor ahli agama ke kantor saya di Jakarta, tempat saya cari nafkah, bukan kantor MUI. Dia bilang semua agama sama saja. Coba bilang ke saya, jambilnya kertas, agama itu seperti sungai. Sungai Islam, sungai Hindu, sungai Buddha, sungai Kristen, sungai Katolik. Waktu itu 5 agama. Ini sungai berbeda-beda, masing-masing dengan jalannya. Setelah nanti sampai ke laut, dibikinnya lingkaran sampai ke laut, maka tidak ada lagi sungai Islam, sungai Buddha, sungai Hindu, sungai Kristen, tidak ada. Semuanya laut. Maksudmu? Saya bilang, maksudnya begini, di dunia aja ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu. Nanti kalau udah sampai akhirat, semuanya itu masuk surga semua. Oh begitu? Iya. Coba bayangkan, kamu apa nggak bingung kalau yang ngomong begitu dokter ahli agama? Saya bilang, Masya Allah begitu. Jadi semua agama sama. Kebetulan nih saya bilang, ntar lagi kita bulan puasa. Terus ya kita masuk Kristen aja. Maksudnya ya supaya kita nggak kena hukum puasa. Nanti hari bulan puasa kita makan, minum. Kalau anak buah nanya, loh bapak kok makan siang? Hari ini saya Kristen. Mau nanti hari raya Cina kita masuk Cina bisa minum ciu. Minum mabuk kita. Loh kok Ustadz kok mabuk? Sekarang saya lagi agama Konghucu. Dia pucat, dia bilang ya bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya gimana? Kan semua agama sama aja. Syukur-syukur kita mati sedang dalam agama Kristen, dipakein sepatu beli, pakai jas, pakai jam tangan, pakai dasi, ya nggak? Kasih semprot minyak wangi, dimasukin peti, kan cakep begitu mati daripada dibungkus kayak lepat gitu, kayak kain kapan model. Syukur kita mati dalam keadaan Kristen, nggak ditahlilin, dinyanyiin. Dang matio namo domi. Ini bukan mati, cuman tidur katanya kan. Wah jangan, bukan begitu maksudnya. Ini bagaimana nggak begitu? Ya tetap beda. Kalau beda kenapa kau bilang sama? Dia udah minta kopi, saya ambil kopi. Jangan minum kopiku. Nggak rela aku kopiku diminum orang bejat begitu. Kalau saya aja berani mereka begitu, bagaimana Anda yang kecil-kecil yang masih muda-muda ini? Bagaimana orang-orang awam seperti Pak Dokter segala macam ini? Bagaimana orang nggak murtad? Wong semua agama sama aja. Sekarang saya tanya, agama sama apa nggak? Sama nggak? Beda. Rukun Islam yang pertama itu mengakui 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ada Tuhan hanya Allah, Nabi Muhammad, titik.
Jadi agama yang lain bagaimana? Kau anggap sesat semua? Bukan. Agama yang lain ku ucapkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, nggak usah campur-campur. Ngapain saya urusin agama orang? Kalau ditanya orang, Tengku Zulkarnain, saya agama yang paling betul menurut Anda agama apa? Menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul agama Islam. Anda telah menghina agama saya. Loh, kapan saya menghina? Anda bilang yang paling betul agama Islam. Iya. Bagaimana dengan agama saya yang saya anut? Berarti sesat. Agamamu kok kau tanya sama aku? Kau tanyalah sama pendetamu. Kau tanya sama aku kau. Lakum dinukum waliyadin. Pasti kalau ditanya sama pendetanya sama jawaban. Macam mana menurut Pak Pendeta agama kita? Agama kita yang paling betul. Yang lain rusak semua. Nah, kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Itulah namanya toleransi. Toleransi itu masing-masing. Saya duduk di restoran, kawan saya datang, udah lama nggak jumpa, sudah 30 tahun nggak jumpa. Jol, duduk. Mau minum apa? Dia minum kopi, saya minum teh. Itulah toleransi. Dia habiskan kopinya, saya habiskan tehnya. Bukan karena kita ini toleransi, ambil gelas yang keempat dan ketiga. Tuangkan separuh teh, tuangkan separuh kopi. Minum teh kopi. Mana ada teh kopi? Toleransi itu bukan campur-campur, tapi masing-masing. Ini sekarang dirusak otak orang Islam itu. Oleh karena itu saya ingin sampaikan di subuh hari yang berbahagia ini, Nabi Muhammad itu diutus untuk membawa petunjuk hidup. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, membawa hidayah, membawa petunjuk hidup, bukan bawa kebudayaan. Nggak ada, mana ada lagu karangan Nabi, nggak ada puisi karangan Rasul, mana ada cerpen karangan Nabi Muhammad, tarian karya Rasul, nggak ada. Rasul nggak bawa budaya, meskipun Rasul orang Arab, tapi yang dibawa Nabi hidayah, petunjuk hidup. Kalaupun orang Arab keliru, nggak dipakai sama Nabi. Orang Arab tuh nikah dulu, mana ada ijab kabul, bayar mahar, nggak ada. Orang Arab mau kawin, ada satu suku, kalau anak gadisnya sudah dewasa dipasang bendera depan rumahnya, disediakan kamar di depan tuh, satu kamar khusus. Anak-anak muda sekampung itu datang menzinahi anak gadisnya. Sampai hamil, udah hamil stop, cabut bendera. Begitu lahir anaknya dilihat, ini macam siapa ini? Ini macam si Joko ini. Joko sini dulu kau, ini binikmu, anakmu bawa pulang. Udah. Nggak senang, istri boleh digadai. Adat Arab istri boleh digadaikan. Pinjamlah duitmu 300 dirham. Jaminannya apa? Binikku. Berapa lama? Pakai aja sampai aku bisa bayar. Gila zaman itu. Datang Islam nggak boleh. Kalau mau nikah dibayar maharnya, ya ada ijab kabulnya, ada 2 orang saksi, ada walinya, ada ijab laki-laki perempuannya yang mau nikah tuh ada. Kalau film India, saya baru diceritain orang, film India, laki-laki mau kawin sama adiknya, kakaknya mau bunuh diri. Akhirnya waktu udah ijab kabul dibuka, ya rupanya kakaknya yang dikawin. Dalam Islam mana sah? Beda ijab kabul, paham? Pernikahan batal. Karena rukun itu ada syarat, ada rukunnya, yaitu laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Film goblok itu. Dalam Islam kalau ada orang bikin film gitu, itu goblok itu. Melanggar aturan syariat Islam. Kalau India silakan aja, lakum dinukum waliyadin, kayak kita urusin. Kita orang Islam, nggak bisa begitu-begitu. Nabi itu diajari Allah, Allah mengajarinya kepada kita. Bagaimana cara hidup, bagaimana cara ibadah, wadinil haq, dan Allah mengirimkan Nabi itu untuk membawa agama yang paling betul. Bab ibadah, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat dibereskan. Bab tauhid, apa Allah, siapa nama Tuhan kita. Dulu kan nggak ada yang tahu nama Tuhan. Terputus wahyu itu, terputus. Nabi sini pindah sana, orang banyak nggak ada, sampai dikirim Nabi. Sehingga karena terputus
agama belum sampai, orang nama Tuhan aja dikarang-karang. Dikarang-karang. Orang Karo tanya, siapa yang buat dunia ini? Si Kinsim buat dunia enda. Di Bata. Siapa? Di Bata. Orang Bata. Situ pencipta dunia on. Orang Batak bilang, mula Raja Nabolon. Orang Inggris bilang, who created this world? Oh, God Almighty. Orang Melayu, siapa yang buat alam semesta ni? Tuhan. Orang Jawa, Puono niki sing gawe sapa? Oh, Bathara Gusti. Namanya jadi karang sendiri. Yang tahu Tuhan itu namanya Bathara Gusti cuma orang Jawa. Orang Batak, hadui Gusti-Gusti. Mula Raja Nabolon. Yang tahu Mula Raja Nabolon itu Tuhan semesta alam cuma orang Batak. Orang Karo aja nggak tahu. Hadui Mula Raja Nabolon. Ini yang mencipta dunia ini. Oh, di Batak, kata orang Karo. Orang Melayu bilang Tuhan. Orang Cina bilang Tien. Ya dibikin aja lah, apa yang mau dibikin orang tuh terserah aja. Sepakat udah jadi. Allah nggak mau. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, nggak peduli mau orang Batak, mau orang Arab, mau orang Jawa, pokoknya hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Rabb itu sifat Allah yang mencipta dan memelihara. Sembahlah pemeliharamu dan pemelihara alam semestamu. Sebagaimana orang dulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh menyembah pemelihara alam semesta itu. Mudah-mudahan dengan kau sembah pemelihara alam semesta itu, kamu jadi orang yang bertakwa. Orang nanya, orang Arab nanya sama Nabi, siapa Rabb itu? Man Rabbuna? Siapa Tuhan kita itu? Rabb yang pemelihara alam semesta itu. The invisible hand behind the universe. Kekuasaan yang nggak nampak yang ngatur alam semesta itu. Rabb bahasa Arabnya. Siapa itu? Dijawab sama Allah melalui Nabi. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Keluar namanya. Siapa namanya? La ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah, yang pantas disembah, yang boleh disembah kecuali aku saja, Allah. Fa'budni, maka oleh karena itu ibadahilah olehmu akan aku, Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, caranya dengan menjalankan sholat untuk menyembahku itu. Waktu belum ada agama, Tuhan namanya terserah. Orang Melayu bilang Tuhan, orang Batak bilang Mula Raja Nabolon, orang Karo bilang di Bata, orang Cina bilang Tien. Cara ibadahnya pun dikarang sendiri. Dikarang sendiri. Tukang ayam, dipotongnya 1 ekor, dimasaknya lengkap dari cucuknya sampai ceker-cekernya nggak ada yang diambil. Dan itu dibakarnya, dan itu di manalah ini ya Tuhan itu ya. Cari ada pohon besar, disinilah Tuhan itu. Tuhan. Oh di Bata. Ku berikan sada manu enda ban bantu, kari berikan aku manu si kata. Begitulah cara nyembahnya. Orang belum ada ajaran agama, betul? Agama belum sampai. Datang agama. Yang namanya pencipta alam semesta itu, Rabb itu namanya Allah. Berubah langsung. Orang Karo kalau udah masuk Islam, isikin di Bata enda. Di Bata Allah. Macam mana menyembahnya? Masih kau potong burung, manu, ayam? Enggak lagi, aku sekarang menyembah Allah pakai sholat. Berubah 180 derajat. Sehingga seluruh dunia, mau orang Inggris, mau orang Prancis, mau orang Swedia, mau orang Eropa, mau orang Jepang, mau orang Cina, mau orang Batak, mau orang Melayu, mau orang Jawa, mau orang Papua, sudah masuk Islam, ditanya, siapa Tuhanmu? Apa jawabnya? Siapa Tuhanmu? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Serentak, sepakat seluruh dunia. Bagaimana cara menyembah Tuhan itu? Melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholat? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku Rasulullah menjalankan sholat.
Persis ditiru dari Rasulullah SAW. Sampai sini paham? Enggak dikarang-karang agama ini. Kata Allah, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebut-sebutlah nama Tuhanmu itu, Rabb yang memelihara alam semesta itu, habis subuh habis asar. Enggak ada sholat sunat, zikir-zikir. Yang boleh disebut nama yang Allah ajarkan sama kita. Allah, huwallahul ladzi la ilaha illa. Dialah Allah, Tuhan yang enggak ada Tuhan sembahan selain Dia. Huwar Rahmanur Rahim, yang sifatnya Ar-Rahman, pemurah, Ar-Rahim, penyayang. Al-Malik, memiliki. Al-Quddus, yang maha suci, sampai wa huwas sami'ul basir. Ada 99 nama. Tambah Rob 1, alhamdulillahirabbil alamin 100. Ada ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan. Termasuk Ramadan. Ramadan itu nama Tuhan, nama Allah. Makanya makruh kata Imam Maliki mengatakan Ramadan saja, mesti ditambah bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Dan boleh dizikirkan untuk dapat pahala, disuruh sebut-sebut nama Tuhanmu. Yang disebut itu nama Tuhan yang Allah antar sama kita. Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun nama Allah itu kau sebut, semua bagus. Tapi yang diajarkan Allah tidak boleh. Kita ambil tasbih, kita zikir, dibata, oh dibata, oh dibata. Nggak berpahala. Paham? Mula Raja Nabolon, mula Raja Nabolon, mula Raja Nabolon. Nggak boleh. Atau ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh. Nggak berpahala. Oh my God, nggak berpahala. Yang berpahala yang Allah antar namanya kepada kita, paham? Sampai sebegitunya Islam itu. Sama seluruh dunia, nggak berubah. Itu baru tauhid. Bagaimana dengan bab syariatnya, cara beribadah sama. Beda-beda furu aja, beda-beda ranting. Sholat ya berdiri, niat, takbir, baca Fatihah sama semua itu. Yang beda cuma ranting-ranting kecil. Tahiyat, ada yang geraknya sekali aja, yuharrik, apa sekali aja, kode aja namanya, isyarat. Asyhadu alla ilaha illallah, sekali aja. Udah itu nggak gerak-gerak lagi. Ada yang yuharrik dari awal begini terus. Hadisnya Abu Dawud, dari Wa'il bin Hujrain. Sahih hadisnya begini-begini, ya silakan aja. Ada yang sekali aja udah, 20 hadisnya yang sekali aja, isyarat. Asal jangan kita marah, orang gini tangkap tuh. Ngapain diurus-urus? Yang begini-begini sunnah, yang sekali bergerak aja sunnah, hadisnya 20, yang begini-gini 1 hadisnya, tapi sahih. Yang 20 juga sahih, ada Bukhari, Muslim sebagainya. Ya udah kan, cuma yang nggak boleh itu sholat begini. At-tahiyyatut mubarakatut sholawatut thayyibatu lillah. Paham? Barulah Islam sempurna sebagai cara berpikir, cara hidup. Dan belakangan ilmu sains berkembang, ternyata Islam itu hebat. Misalnya makanlah, orang-orang dulu mau makan lembunya itu besar, gemuk, punuknya besar, punuknya aja diambil, ambil pisau dipotong punuknya, dah dimasak. Begitu. Enggak, lembunya dipotong sayang, kan cuma diambil punuknya cukup untuk makan. Datang Islam enggak boleh, haram itu. Hurrimat alaikumul mayyitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan atasmu makan bangke. Ya udah, nggak boleh lah bangke itu kan, potong itu kan bangke. Nggak boleh, sembelih dulu. Nyembelih pun harus lehernya dipotong, keluar darahnya, buang semua darahnya kering. Karena darah itu sangat berbahaya. Ternyata sekarang baru terbukti darah itu adalah media kuman yang paling cepat. Kalau darah jangan main-main. Saya dulu SMA sempat itu di laboratorium kan, di SMA Negeri 4 Medan. Itu darah diambil, taruh di kaca,
letakkan di mikroskop, sebentar aja tuh, setengah jam penuh kuman-kuman di situ. Maka Allah mengharamkan makan darah juga. Dulu kecil-kecil saya di perkebunan Medan ini, banyak orang-orang Jawa kan, potong ayam, darahnya ditampung, taruh di piring, udah beku dipotong-potong kayak agar-agar digoreng, namanya dedeh. Mangan kue naen iki opo iki, saya bilang iki getih, ini darah dedeh. Saya bilang kata guruku haram nih, untung saya sekolah di Muhammadiyah SD, tahu agama SD saya udah tahu. Ini haram, opo kue haram-haram kue, iki enak iki katanya. Haram. Ternyata darah itu sangat berbahaya. Ada satu suku yang darah itu memang ditampung, potong ayam ditampung, begitu ayamnya selesai dibakar atau digoreng, disiramkan darah ayamnya itu. Tapi sekarang baru orang tahu ternyata darah itu media kuman yang paling cepat untuk berkembang itu adalah darah. Potong lehernya, buang darahnya semua. Nggak boleh kita motong kambing perutnya dipotong, potong perutnya. Haram itu bangke. Daging babi haram. Dan seluruh, nah itu Quran bilang walahmul khinzir, dagingnya haram. Kan cuma dagingnya, kalau limpahnya sama tulangnya sama kulitnya. Loh, sedangkan dagingnya haram apalagi yang lain. Begitu dalam Islam. Ada penjelasan dari Nabi, babi dan seluruh all the varieties dan seluruh variasi-variasinya. Babi kawin sama sapi, anaknya pun haram. Babi dikawinkan sama lembu. Kan lembu anaknya cuma 2, paling banyak ada 3. 1, 2, ya kan? Jarang-jarang lah 3. Kalau dikawinkan sama babi, anaknya bisa 12. Biar cepat kaya. Haram apa enggak? Haram. Sak keturunan-keturunannya. Termasuk obat yang dikembangbiakkan di medianya yang pakai babi. Haram. Nggak boleh. Karena kesenggol babi haram semua. Ini semua diajarkan dan sekarang baru tahu orang. Sekarang, zaman dulu pokoknya haram udah titik. Kita turut aja sama Nabi. Sekarang ternyata babi itu binatang paling jorok. Omnivora. Binatang yang memakan segala-galanya. Sampai taiknya sendiri dimakannya. Ini binatang paling parah. Ayam kita kurunglah 3 hari. Saya banyak ayam saya, ratusan ekor ayam saya. Memang pemelihara ayam dari kecil saya. Kurunglah 3 hari, nggak usah dikasih makan, lemes dia. Udah lemes dia 3 hari, kasihlah tai ayam 1 mangkok, dilihatnya aja gitu. Nggak mau ayam makan tai ayam, betul. Ikan nggak mau makan tai ikan. Babi, tainya sendiri dimakannya. Makanya kalau ada teka-teki, tai apa paling bau? Tai babi. Kenapa? Karena bisa 8 kali jadi tai. Jadi tai dimakan lagi, jadi tai lagi dimakan lagi. Apa nggak asam baunya itu? Tapi dulu orang kan nggak tahu dulu. Pokoknya haram-haram udah titik. Sekarang baru orang tahu. Beruntunglah kita, sains menguatkan agama kita. Paham? Orang bilang, kenapa orang Islam boleh makan ayam, boleh makan kambing, nggak boleh makan babi? Ya ayam, dia herbivora. Dia makan biji-bijian. Kalau dia makan tai, kan mau juga dia makan tai orang. Nggak boleh dimakan. Ayam kita lihat makan tai orang. Nggak boleh disembelih. Jalalah. Makanya kakek-kakek saya dulu, ingat saya masih kecil-kecil. Kalau mau potong ayam, dikurung ayamnya. Dikurung, dikasih makan jagung, kasih makan beras. Saya pernah mau saya lepas. Kata kakek itu, jangan dilepas sayang. Ini dikurung, kasihan. Mau disembelih nak. Kalau mau disembelih dikurung dulu. Iya, biar gemuk katanya. Makanannya kita kasih yang banyak. Udah besar saya baru tahu, rupanya binatang yang halal seperti ayam, kalau baru makan najis, nggak boleh disembelih. Dia keji. Dibiarkan dulu 3 hari, kasih makan yang bagus, baru boleh disembelih. Maka orang dulu itu jiwanya bersih. Jiwanya bersih karena makanannya itu tidak keji.
Kenapa kambing, rusa, lembu boleh dimakan? Dia herbivora, dia pemakan rumput. Ya kalau ada lembu baru makan anak ayam mati dimakan lembu, dia nggak boleh potong 3 hari. Karena dia baru makan bangkai, dia keji, nggak boleh. Sebegitunya. Bagaimana dengan ular, buaya, singa, harimau? Ya sama, dia karnivora, binatang yang memakan daging mentah, haram. Misalnya burung elang, itu kan makan daging mentah, haram. Burung itu yang halal, yang makan biji-bijian. Dari mana membedakannya? Dari hinggapnya. Kalau dia hinggap 2 jarinya di belakang, itu pasti binatang karnivora, jalalah. Dia makan daging mentah. Tapi kalau hinggapnya 1 di belakang, ayam misalnya, ini boleh dimakan. Burung kutilang, burung apa lagi. Asal dia hinggapnya 1 yang di belakang, halal. Tapi kalau 2 yang di belakang, itu pemangsa. Hewan pemangsa, karnivora, haram. Bertaring, kalau binatang bertaring itu pasti haram. Biawak haram, siapa bilang biawak halal? Tapi dop halal, dop bukan biawak. Dop itu pemakan rumput. Memang badannya persis seperti biawak, seperti buaya. Tapi dia nggak bertaring, giginya seri semua. Dia makan rumput, dop namanya halal. Tapi kalau warol itu bertaring, lidahnya bercabang 2. Di sini bahasa Indonesianya biawak. Haram. Dia makan bangke kok dimakan. Ada sekarang yang mau makan biawak gara-gara salah terjemah dop. Dop diterjemahkan biawak. Dop bukan biawak, dop kadron, kadal gurun. Sekarang tuh itu halal. Tapi itu diketahui dari ulama-ulama. Oleh karena itu tidak bisa kita memahamkan agama tanpa diajarkan oleh para ulama. Ada ulama warasatul anbiya. Jadi lengkap tuh, dari mulai tauhidnya diajari, sampai syariat diajari, sampai adab-adab. Adab itu menurut agama, akhlak menurut Quran dan Sunnah, bukan menurut adat kebiasaan. Kalau adat kebiasaan salaman sama laki-laki perempuan, itu adat kebiasaan. Dalam Islam tidak boleh. Masa istri orang dipegang? Apa kabar kau, Meni? Udah kawin, anakku udah 3, tapi masih cantik kau. Mana lakimu? Itu lakimu. Ya jelek kali laki kau. Loh, kok bini orang kok kau pegang-pegang? Ada adat yang bersesuaian dengan agama, jalan terus. Misalnya orang Sunda itu kalau salaman laki-laki perempuan dari jauh aja. Dari jauh, berarti bukan mahram. Udah pakai jalan. Kalau nggak mau pakai agama ya pakai cara Sunda, salaman laki-laki perempuan. Kenapa nggak gini lagi, nggak second? Bukan mahram. Begitu. Kalau adatnya bertentangan dengan agama, minggir. Pakaian adat, pakai kemben misalnya. Ya udah masuk Islam, janganlah dipakai kemben. Boleh pakai kemben, boleh. Tapi depan laki. Kalau nggak diterkam terus, ya kan? Laki sendiri, jangan di depan laki orang pakai kemben. Juleglah matanya. Paham? Terus dibilang, oh Islam mau menjajah adat istiadat. Enggak. Islam ini aturan hidup. Saya pakai jubah serban, aman saya rasa. Kalau saya nginap di hotel, nggak ada yang berani telepon saya. Ada itu malam-malam kalau tidur di hotel, ting tong. Kok jam 1 malam kok ada orang yang ngebel. Saya buka, perempuan, bajunya robek-robek. Bang, saya kawani tidur bang, katanya. Iya. Kau siapa? Biasa, selimut, katanya. Oh bangsat kau, saya bilang. Nggak boleh, paham? Tapi kalau udah pakaian begini mana berani? Ada juga ting tong. Saya udah tahu nih jam 1 malam mesti dia ini jual apem, penjual apem. Sekarang mahal 110 juta, goblok. Apem busuk 110 juta. Saya pakai jubah,
pakai serban, saya pakai sarung, pakai serban. Saya kalau tidur pakai sarung, saya pakai serban, saya buka. Pak Haji, maaf, katanya, baru kau tahu, aku pikir. Jadi ternyata pakai jubah serban selamat, nggak berani orang mengganggu. Di Thailand, di Bangkok, saya pakai jubah serban tak berani orang. Kawan saya pakai batik, saya bilang jangan pakai batik, ini Bangkok, kita bangga dengan NKRI. Keluar pucat, balik lagi ke kamar. Kenapa? Dibuka kawan bajunya, looking no manis, katanya. Pakaian begini ini selamat. Kalau saya pergi ke diskotik pakaian begini jam 1 malam, orang lagi gedek, saya datang, assalamualaikum, apa yang terjadi? Bubar diskotik. Ada setan datang, katanya. Nggak bisa kompromi dengan kebatilan ini, betul? Dan ini pakaian sunnah Nabi. Zaman Nabi itu sudah banyak baju. Baju Yaman, baju Persia, baju Romawi, baju Ethiopia. Kan di Mekah itu kan banyak suku-suku. Orang naik haji, orang India naik haji, Guru Nanak tentu pakai baju India zaman itu. Dari banyak baju yang diambil Nabi, jubah. Kana ahabbus thiyab ila Rasulillah SAW. Kana ahabbus thiyab ila Rasulillah SAW al-qamis. Dari banyak jenis baju zaman Nabi yang dicintai Nabi adalah jubah. Jadi jubah ini menjadi sunnah karena dipilih Nabi. Wah, pakaian yang lain mubah, boleh karena menutup aurat. Yang diambil Nabi jubah jadi sunnah. Dan ternyata jubah ini bukan baju orang Arab. Nabi Isa pakai jubah, orang Israel. Nabi Yusuf pakai jubah, orang Israel. Nabi Musa, orang Israel, pakai jubah. Dan saya pulang ke kampung nenek saya, ibu saya kan Cina. Saya pulang ke Cina tahun 2005 nggak salah, saya pulang ke Cina. Keliling seluruh Cina saya, 40 hari keliling saya dakwah seluruh Cina. Saya lihat foto kakek-kakek nenek moyang saya di sana pakai jubah semua. Nggak ada satupun yang pakai belangkon. Cina pakai jubah. Berarti jubah pakaian Cina. Nggak kalian lihat film Tendangan Tanpa Bayangan Wong Fei Hung? Ceng 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 ceng. Pakai apa? Pakai jubah. Jadi kok bilang ini pakaian Arab? Kebanyakan makan micin itu. Nah, inilah yang perlu kita ketahui agar kita bangga dengan Islam, insya Allah ya. Nah, mulai besok itu pemilu, kecewa saya. Ini kan wali kota Medan baru pemilu. Iya, kan sama-samanya orang Islam dua-duanya. Loh, partai pendukungnya siapa? Partai pendukungnya perlu dilihat. Kalau dia nggak suka sama agama ngapain? Partainya aja nggak suka, apalagi dia kan cuma petugas partai. Paham? Kalau partainya nggak suka agama, petugas partainya pasti dipaksa untuk tidak suka agama. Percayalah klien. Saya udah jenggot udah putih, udah kenyang saya dengan hidup di dunia ini. Udah keliling dunia juga, bukan kaleng-kaleng. Ya kan? Dan tidak ada untungnya sama saya itu. Ustaz Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, kenapa ikut-ikut mengarahkan pemilu? Karena disuruh sama Allah. Pilihlah orang-orang soleh. Wa kunu ma'as shadiqin. Bergabunglah kamu dengan orang-orang jujur, orang-orang yang mencintai agama. Loh, kan ada orang lain agama jujur? Tidak ada. Jujur itu pangkatnya 1 derajat di bawah Nabi. 4 golongan yang selamat di akhirat. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau taat sama Allah sama Rasul seumur hidup, kalau mati akan digabungkan kepada 4 golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Yang pertama adalah golongan nabi-nabi, itu nomor 1. Mana ada nabi nggak beriman? Ada nabi kafir? Nah, ada. Yang kedua adalah golongan orang-orang jujur, siddiqin. Orang jujur itu pastilah Islam. Tiba-tiba ada kiai bilang biar kafir asal jujur. Loh, jujur itu 1 derajat di bawah Nabi. Abu Bakar As-Siddiq itu jujur, digelar As-Siddiq. Baru di bawahnya
orang-orang yang mati syahid, syuhada. Mana ada orang mati syahid bukan orang Islam? Betul. Yang keempat, solihin, orang-orang soleh. Orang soleh itu nomor 4. Soleh, kafir soleh aja nggak bisa, apalagi siddiq. Gimana? Ini yang perlu kita beritahu kepada umat. Kalau kepentingan pribadi kami nggak perlu, kami untuk apa itu? Saya Ustaz Abdul Somad dan lain itu apa kepentingan pribadi, nggak perlu kami itu. Saya tinggal di Jakarta, KTP Jakarta kok saya. Cuman saya punya pesantren di Medan, tiap bulan saya pulang, saya urusin. Nah, saya mau semua umat Islam ini paham bahwa agama itu adalah cara hidup, cara pandang dunia dan akhirat. Insya Allah. Nah, sampai sini aja.